Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di surat Al-Anfal, sudah sampai di ayat ke-73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi orang kafir juga menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Sama kalau di ayat sebelumnya, orang-orang beriman itu walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi kalau mereka saling menolong ya orang Islam ya harus saling menolong gitu loh. Cuma sekarang kan nggak gitu. Dulur-dulur muslim ini kan terjebak di dalam perpecahan. Yang sebenarnya itu sudah dijanjikan setan ketika Fathul Mekah. Waktu Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah. Tapi ya enggak, karena nggak nganggep itu serius, karena nggak nganggep itu sebagai satu ancaman, ya akhirnya terjadi beneran, nggak waspada. Iya. Nah yang saya sedihkan itu kan para ini loh, para yang ngerti agama itu tidak memberikan warning yang tegas, malah ngajak santai-santai itu loh. Padahal hidup manusia itu sudah santai dalam hal beribadah. Malah diajak lebih santai lagi, ya tambah nemen. Gitu. Akhirnya memang perpecahan terjadi. Jadi sebenarnya yang perlu didik di kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat ini itu bahwa suasana itu tidak sedang baik-baik saja. Saya tidak hanya bicara politik ya, tapi bicara semuanya ya, sosial, ekonomi, budaya, politik, agama, semualah. Dan itu memang hasil upaya terus-menerus, hasil makar yang tanpa henti, setan dan bala tentaranya itu. Sesuatu yang memang sudah dinas oleh Allah, dinubuahkan oleh Nabi, dan sudah menjadi janjinya setan gitu loh. Gitu. Gitu. Jadi gimana menurut dulur-dulur semua? Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Karena apa? Karena ini mendesak dulu, terutama untuk persatuan ini. Perpecahan ini sudah diambang diambang ya sudah sangat sangat mengkhawatirkan lah perpecahan itu, karena manusia itu nggak ngerasa itu loh, yang paling utama itu manusia nggak ngerasa bahwa perpecahan itu bahaya. Nah, coba lihat ya dari ayat ini. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir itu saling tolong menolong. Misalnya gini ya. Sampean tahu NATO ya? NATO. NATO itu North Atlantic Treaty. Jadi North Atlantic itu fakta pertahanan Atlantik Utara. Nah, itu kan terutama dari negara-negara yang non Muslim lah istilahnya gitu, non Muslim. Nah, non Muslim. Jadi mereka mengadakan satu perjanjian kayak semacam saling menjaga, saling menolong kalau ada serangan dari pihak lain. Nah, didukung oleh Amerika. Jadi mereka ini bikin satu fakta perjanjian, kalau satu negara diserang maka semua negara akan nolong. Gitu. Dan itu sudah terjadi sejak mereka melawan Fakta Warsawa. Dulu kan masih ada lawannya. Kalau NATO itu dipimpin oleh Amerika Serikat, USA. Kalau Fakta Warsawa itu dipimpin oleh Uni Soviet.
atau USSR, Uni Soviet Sosialis Republik. Itu dipimpin mereka negara-negara komunis, bikin fakta juga. Loh, mereka itu saling tolong menolong gitu loh. Tapi mana ada negara-negara muslim lakukan? Tidak ada, coba bayangkan. Dulu sempat ada OKI, kan gitu. OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Tapi ya buyar. Karena disusupi oleh tadi kebanggaan, misalnya Nusantara, satunya Malaysia, kita harus membanggakan. Akhirnya saling kebanggaan suku. Lalu kebanggaan lagi terhadap apa? Terhadap firqohnya atau pepecahan mazhab-mazhabnya masing-masing. Karena besar kayak gitu, misalnya Maroko mengikut mazhab apa, Hanafi atau Maliki gitu. Lalu Indonesia kebanyakan mengikut mazhab Syafi'i. Kalau misalnya Arab Saudi lebih banyak mengikuti mazhab Hanafi misalnya. Loh, akhirnya mereka itu didorong oleh itu ketika menghadapi sesuatu, misalnya menghadapi kasus Rohingya, menghadapi kasus Kashmir, menghadapi kasus Palestina kayak sekarang, nggak nyatu. Nah itu coba orang-orang yang suka perbedaan ini rahmat, coba suruh melihat sekarang faktanya akhir dari perbedaan itu rahmat nggak yang terjadi? Mendiamkan apa yang terjadi kayak gitu. Nah ini, nah sehingga ketika di ayat yang sebelumnya harusnya ciri orang yang beriman itu adalah ba'duhum auliya'u ba'din. Di antara satu dan yang lain itu menolong. Karena apa? Udah jelas itu al-Islam kal jasadil wahid. Islam itu seperti satu tubuh. Ya namanya satu tubuh kalau punggungnya gatel yang garuk siapa? Ya tangan. Kalau perut sampean mules, yang ngantarkan ke WC perut sendiri atau kaki? Kaki. Kalau perut sampean lapar, yang ngulek sambel lalu muluk ke mulut siapa? Tangan. Yang ngunyahkan siapa? Gigi. Yang merasakan ini pantas hendak untuk perut, sensornya di lidah. Nah, kita ini nggak gitu ya sekarang. Urip dewe-dewe. Antar individu ya urip dewe-dewe, antar golongan apalagi ya wis. Itulah. Makanya di sini disebut illa taf'aluhu, kata Allah, jika kalian tidak melaksanakan apa yang diperintahkan kepada Allah, kepada kalian, takung fitnatu fil ardi wa fasadun kabir. Gitu. Maka akan terjadi kerusakan yang besar, kekacauan di bumi. Artinya baik dari sisi orang kafir sendiri yang jelas-jelas tidak mau melaksanakan perintah Allah, juga akan terjadi kekacauan. Di sisi orang beriman sendiri, kalau tidak segera membangun persatuan dan kesatuan, ya akan terjadi kekacauan, dan benar terjadi kekacauan. Gitu. Jadi mimpi di siang bolong, umat Islam ini ngomong tentang kejayaan agama ini apa selama belum menemukan satu titik temu bagaimana menyatukan perbedaan, gitu loh. Jadi bukan kemudian harus menyamakan semua, tetapi dalam diskusi sekali lagi silahkan berbeda pendapat. Dalam hal-hal yang sifatnya teknis, monggo saja. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya strategis besar, jadi satu. Kayak misalnya saya tadi sampaikan NATO itu. NATO itu bahkan Ukraina itu kan sekarang baru akan daftar jadi anggota NATO. Ukraina itu baru akan daftar. Gitu aja loh udah dibela mati-matian sama Jerman, Prancis, Belanda, semua, Kanada, Amerika, dibela mati-matian. Padahal baru mau akan daftar jadi anggota. Ibaratnya gitu baru mau akan mualaf lah. Tapi kalau sudah benar-benar jadi anggota, dibela mati-matian. Padahal antar anggota NATO itu misalnya sama-sama ateis, kan banyak negara mereka yang ateis juga. Intinya non-muslim. Mereka ada yang ateis,
Ada yang mereka misalnya Kristen, tapi Kristen ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Ortodok, ada yang Yahudi, tapi mereka bersatu gitu loh. Itu. Terutama untuk memerangi negara-negara Timur Tengah yang notabene adalah negara Islam. Tapi yang di Timur Tengahnya, kita ini harus menghargai perbedaan. Kita harus berbeda, enggak apa-apa. Ya wis berbeda. Oh. Akhirnya apa? Ketika Libya diserang, nggak ada yang bela. Ketika Irak diserang, nggak ada yang bela. Ketika Iran diserang, nggak ada yang bela. Gitu kan? Ketika uh, Sudan diserang, nggak ada yang bela. Ketika Suriah diserang, nggak ada yang bela. Malah ketika Suriah diserang, yang bela Rusia. Kan gitu. Kenapa? Nah, kemana negara-negara Islam? Yang lulusannya banyak dari sana, orang Indonesia bangga kalau lulusan sana. Kemana Mesir? Hah? Bangganya kalau lulusan sana. Terus mana? Kemana Madinah? Kemana Mekah? Kemana? Yang bangga karena membeli klub-klub sepak bola Manchester City, PSG, bangga kalau ya kan membeli pemain-pemain harga triliunan. Itu coba nanti sama coba ngomong gitu, nanti lah dicarikan dalil pembenar. Ada aja dari kitab entah karangan Mas Mujianto atau siapa ada nanti dalilnya itu. Nah, yang kayak gini akhirnya membuat pertalian orang kafir jauh lebih kuat. Yang di sini disebut walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Ya. Selanjutnya walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, ini cerita tentang dua sisi golongan orang Islam yang waktu itu baik orang muhajirin yakni alladzina hajaru, orang yang berhijrah dari Madinah ke Mekah disebut muhajirin. Kemudian juga berjihad di jalan Allah. Dan orang-orang yang awau. Awau itu siapa? Memberi tempat. Nah, ini adalah sahabat Ansor. Ya, sahabat Ansor itu juga orang-orang hebat ya. Itu yang berangkat dari Mekah ke Madinah itu bukan apa-apanya, bukan siapa-siapanya. Tidak ada urusan, tidak ada tali kerabat. Tapi karena ikatan iman waktu itu, saking baiknya orang Yasrib, orang Madinah, itu yang datang yang nggak punya rumah dikasih rumah. Yang nggak punya harta dikasih harta. Bahkan yang nggak punya suami istri tuh dikasih istri. Karena kan mereka meninggalkan Mekah itu sudah meninggalkan semuanya ya. Meninggalkan rumahnya, meninggalkan kerjaannya, asetnya, bahkan meninggalkan keluarganya loh. Nggak main-main orang macam. Tapi demikian pula pengorbanan sahabat-sahabat Ansor. Wow. Mereka orang-orang yang memberi tempat. Wa nasoru dan mereka memberikan pertolongan termasuk perlindungan ya. Ulaika mu'minul haqqo. Itu loh orang-orang yang beriman yang haqqo sebenar-benarnya. Kenapa disebut haqqo? Karena teruji, sudah terbukti. Yang orang-orang muhajirin terbukti bahwa lebih memilih Allah, Rasul, dan akidahnya daripada keluarga. Bahkan keluarga loh ya. Daripada hartanya, daripada kerjaannya, kampung halamannya, nggak main-main tuh. Ya. Sementara orang-orang beriman di sisi Ansor juga sudah membuktikan keimanannya dengan memberikan perlindungan, memberikan pertolongan harta, memberikan tempat, memberikan kenyamanan, dan yang tidak kalah penting adalah memberikan keluarga baru. Aku adalah keluarga kalian. Nah ini, itulah. Nah yang seperti ini itu loh, yang disebut beriman itu gitu. Sekarang saya coba jujur, antara umat Islam di Indonesia ada nggak yang masih sudah begitu? Ya ada, tapi sangat sedikit. Yang benar-benar bahkan lintas firqoh misalnya, meskipun kamu anggota N, satunya anggota M, satunya anggota K, satunya anggota P, satunya anggota E. Nah misalnya saling kemudian diusir dari kampungnya gitu. Benar sampean bisa menghilangkan seluruh sekat itu untuk menolong? Nah ini yang harus kita latih. Kalau belum, berarti kita masih belum dulu. Dan kemenangan Islam itu ya jauh panggang dari api. Gitu loh. Padahal sudah dijanjikan Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan.
Itu loh orang-orang yang beriman sebenarnya, dan lahum maghfiratun. Bagi mereka ini, baik sahabat Muhajirin maupun Ansor, ada janji ampunan. Wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Di mana rizki yang mulia? Jangan kemudian kayak orang sekarang loh. Ayo bersedekahlah, nanti biar kamu dapat rezeki tambahan. Rezeki karim di sini adalah pertama persaudaraan. Kalau di dunia kesehatan, keamanan, ketenangan hati, keimanan, itu rezeki karim. Sementara rezeki karim di akhirat ya surgawi dan ridho Allah, ampunan Allah. Jadi kalau sekarang kan rezeki itu mesti dikaitkan dengan fulus ya. Kan gitu. Nah, sementara rezeki di mata Allah itu maknanya luas, itu luas sekali, itu. Itu. Nah, maka ayo kita sekarang juga ikut meluaskan, ya kan? Gitu. Ya, jadi di surat Ar-Rum itu juga ada, coba dibuka di surat Ar-Rum ayat 32. Kemudian Al-An'am ayat 159. Ar-Rum ayat 32, Al-An'am ayat 159, gantian yang tadi belum baca, monggo. Ar-Rum ayat 32 sama surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan mereka bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Sadaqallahul azim. Terus Gus. Nanti ada surat Al-An'am ayat 159. Ya, gantian yang tadi belum baca. Oh, Al-An'am 159 cepat. Saya ketemu? Monggo. Oke, aman, Gus. Monggo Pak Mas Mujiantarian nggih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi bergolongan. Tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanya terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Sadaqallahul azim. Sejak dulu, jadi sejak dulu orang memecah belah agama itu sejak dulu. Ya, dibisiki setan kayak gitu. Baik, ini baik gitu. Dibisiki setan gitu. Padahal jelek, berpecah belah itu jelek. Dan itu yang dimaui setan, dan kita jangan begitu, dulur ya. Jangan begitu. Di surat Al-Hujurat kemarin yang kita pelajari pada periode lalu kan banyak itu. Ya, wala tafarraqu, dan juga ada banyak lagi di ayat lain seperti misalnya wa'tasimu bihablillahi jami'an, sudah pernah kita pelajari juga. Berpegang teguhlah kalian di agama Allah itu dengan bersatu ya. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad, itu loh golonganmu yang asli itu. Sekarang malah sok-sokan toleran kepada yang lain, tapi kepada dulur sendiri malah memusuhi. Lah ya piye? Kalau mau toleran, toleran semua. Gitu loh. Hanya karena perbedaan firqah, dulur sendiri dianggap musuh. Sementara non-muslim yang jelas-jelas sudah beda akidah malah dianggap saudara. Saya setuju aja tetap menganggap saudara, dulur sesama anak cucu Adam kepada non-muslim. Ya, saya juga mempraktekkan itu di Bali. Tapi kalau gitu ya sekalian kepada dulur muslim yang hanya karena perbedaan firqah yang anggapan dulur juga gitu loh. Ini kebalik, bablasan. Kepada yang di luar sana akrab sampai sangat membela mati-matian, malah kepada dulur muslim sendiri hanya karena beda sudut pandang saja udah mau saling bunuh-bunuhan. Ya, apa ini maksudnya? Jadi keliru ya. Makanya di sini golongan kalian adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad. Mereka golongan. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Karena itu 75 disampaikan bahwa orang-orang yang punya hubungan kerabat sebagian lebih berhak terhadap sebagian yang lain daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya
Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi di ayat 73 ini asbabun nuzulnya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Syekh dari As-Sadi dari Malik, dia berkata bahwasannya ayat ini sebagai jawaban dari pertanyaan kaum muslimin. Bagaimanakah kalau kami memberi dan menerima harta waris dari saudara kami yang musyrik? Lalu turun ayat 727 ini sebagai penjelasan bahwa antara mukmin dan kafir tidak saling mewarisi harta waris. Maka yang tadi kalau sudah mereka kafir, musyrik ya, musyrik ini terutama di Islam sama tidak boleh mewarisi dari mereka. Tapi kalau sampean mukmin juga begitu, mereka tidak bisa mewarisi dari sampean. Tapi dalam hal orang beriman, maka orang yang punya hubungan kerabat itu aula ba'din itu lebih mulia bi ba'din bi kitabillah. Sampai di situ, silakan. Monggo ada yang mau sampaikan, monggo. Sing tanglet Gus, asal Gus. Oke, monggo. Nggih. Ngeten Gus, masalah doa Gus. Nggih. Ngeten kan mboten anu kata sing di dongain tapi wausane ngeten lho Gus. Ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Allah latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Niku lho Gus. Niku didamel doa angsal niku Gus. Ulang yang keras suaranya nggak dengar. Pakai bahasa Indonesia aja. Nggih. Masalah doa Gus. Masalah doa ngeten begini Gus. Allah latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Niku asal dibuat doa Gus. Jadi maksudnya doa untuk apa itu? Untuk minta apa? Nggih. Kadang nggih sedaya kesainan ngoten Gus. Ya, coba artinya gimana coba? Nggih. Niku nggih sepunten kula niki anu numpang wifi nggih Gus. Niki. Nah, juz 25 ayat 18 surat surah. Bunyinya gimana lengkapnya coba? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Niku Gus. Ya. Jadi artinya itu gini, Mas. Allah itu maha lembut terhadap hambanya dan memberi rezeki seperti siapapun yang dikehendaki, dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Intinya jaluk rezeki, nyuwun rezeki pola ya kayak utang biasa. Nah, ya doa itu ya doa yang itu semua bisa bermakna macam-macam ya. Tapi intinya adalah kalau kita berdoa itu berdoalah untuk minta kebaikan pertama ya. Yang sering saya sebutkan itu astagfirullah robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Ya Allah, ampunilah segala kesalahanku, segala dosa-dosaku. Bizni ilman nafi'ah. Ya Allah, tambahilah ilmu manfaat untukku. Wa wafiqni amalan makbula, dan berikan taufik kepadaku tentang amal yang dimakbul diterima. Baru wa yahabli rizqan halala. Ya Allah, berikanlah anugerahilah aku dengan rezeki yang halal. Wa tub alaina taubatan nasuha, dan berikanlah aku taubat yang taubat nasuha. Allah yang minta rezeki, tapi tadi loh, minta dulu ampunan, minta ilmu manfaat, minta amal yang diterima, lalu minta rezeki yang halal, lalu minta lagi taubatan nasuha. Jadi agar kita minta kepada Allah itu enggak rezeki aja. Nyari ayat pun ayat yang intinya rezeki aja. Padahal di situ banyak tentang ampunan, tentang ridho. Boleh, monggo aja silakan minta rezeki itu. Doa-doa yang diberikan biasanya ijazah-ijazah itu kan mesti gitu. Ijazah itu urusannya tentang rezeki dan itu yang laku memang. Sini tak kasih ijazah. Ngerti ijazah teman? Ijazah doa sama Syekh Pujianto dari Banjarbaru. Wah, ini terkenal ini. Apa sih? Coba baca surat Asy-Syura ayat ini. Itu nanti tentang latifun, tema ya zukumay yasha.
Boleh saja, enggak apa-apa. Tapi ojo ngono lah, Rek. Nek misalnya cuma masalah rezeki, semut itu juga nyari rezeki loh. Dan bisa tanpa banyak ini. Kita ayo nyari rezeki, tapi jangan dijadikan itu kayak gitu loh. Jadi ayo kita minta. Boleh Mas Junaidi, silakan itu di doa, monggo. Tapi arahnya bahwa tadi seperti yang saya sampaikan, rezeki itu tidak hanya tentang duit, tetapi tentang kesehatan, tentang kerukunan, tentang keharmonisan suami istri, tentang kesemangatan beribadah, tentang kesemangatan berdakwah, semua itu rezeki, terutama kesehatan. Jadi nanti supaya doa kita itu nyantolnya itu benar. Jadi boleh aja itu dibaca dan minta rezeki juga boleh, silakan. Tapi kita itu kepada Allah itu seolah-olah Allah itu hanya bendahara gitu loh, keuangan. Allah itu bukan hanya bendahara keuangan. Allah itu pemilik segala kemaslahatan, mulai dari kesehatan, keamanan, kebenaran, kecerdasan, macam-macam. Nah, kita itu kok minta itu kok. Nah, ya, kita tambahi permintaan kita kepada Allah ya. Tambahi dengan minta ampunan, dengan minta keselamatan, kesehatan dan seterusnya. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Saya harus ada misi nih, mau berangkat ke bandara ini. Terima kasih, semoga bermanfaat faedah. Allah merahmati kita, menuntut kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man tawallayta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم ادعنا الغفلاء والغفاء والأسلم. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Jadi di sini ini. أنت مولانا فانصرنا من الكافرين أنت مولانا فانصرنا من المنافقين أنت مولانا فانصرنا من المشركين أنت مولانا فانصرنا من المرتدين. أنت مولانا فانصرنا من جهل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أعوذ بك اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بتدقة الأمطار وإداد ولا حاجة. اللهم أفرغ لنا صبر وثبت إيماننا فانصرنا من الكافرين وفاتر السماوات والعالم الغيب والشهادة رب العالمين أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بالله من شر البلاء والبلاء الشر الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ولا تحزن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.